وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Yang berikutnya adalah Imam At-Tahawi mengatakan wala yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi sesuatu pun kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Di sini beliau menegaskan tentang makna takdir. Di sini beliau ingin membantah kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok yang mengaku Islam tapi kemudian menolak konsep takdir, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada kita untuk beriman kepada takdir. Bagaimana cara kita beriman kepada takdir? Cara kita beriman kepada takdir adalah kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang menimpa diri kita maupun menimpa orang lain, itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan itu, maka itu tidak akan terjadi. Seperti itu cara kita mengimani takdir. Karena ini ada dua firqah, ada dua kelompok yang salah faham dalam konsep takdir. Salah faham ini karena mereka kebingungan. Sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan yang salah dalam memaknai takdir di dalam agama kita. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Qadariyah, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok Jabariyah. Ini kebalikannya Qadariyah. Kenapa disebut Qadariyah? Karena mereka menolak adanya takdir. Mereka bingung. Mereka tahu ayat-ayat yang berbicara tentang takdir, hadis-hadis yang berbicara tentang takdir, tapi saat mereka terapkan di lapangan, faktanya kita melakukan segala sesuatu atas kehendak kita. Kan gitu. Ini hujan deras tadi. Aneh kalau bilang, sudah usah datang, sudah ke Gemilang jauh-jauh dari sambutan ke Samarinda seberang, ya sudahlah, ndak usah datang aja. Atas kehendak aneh sendiri, maka aneh nggak datang, kan gitu. Ketika aneh jadi imam tadi, kalau aneh nggak mau jadi imam, aneh minta dari antum yang jadi imam, maka aneh nggak akan jadi imam. Mereka bingung di situ. Orang-orang Qadariyah bingung di situ. Lah terus letaknya takdir itu di mana? Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu faktanya atas keputusan kita sendiri. Terus di mana letak takdir itu? Sampai mereka kemudian mengambil sebuah kesimpulan, berarti takdir itu tidak ada. Semua yang kita lakukan atas kehendak kita. Itu tadi konsep yang disalahpahami oleh orang-orang Qadariyah. Kebalikannya tadi orang-orang Jabariyah. Jabariyah itu mereka mengatakan justru kita ini semuanya berasal dari takdir. Ini yang kita lakukan ini semuanya atas kehendak Allah. Kita nggak memiliki kehendak apapun. Nah itu dia. Kita tidak memiliki kehendak apapun. Kita nggak punya kuasa apapun terhadap diri kita. Sampai-sampai kalau seseorang itu bermaksiat, maka maksiat itu juga datangnya dari Allah. Sampai-sampai kalau orang itu nanti terjerumus kepada kekufuran, maka yang harus disalahkan di situ adalah, menurut mereka lah, bukan saya lah, yang harus disalahkan, kenapa Abu Jahal sama Abu Lahab jadi kafir? Yang disalahkan ya Allah, bukan salahnya Abu Jahal. Jadi nanti di akhirat Abu Jahal sama Abu Lahab bisa menuntut kepada Allah, menurut mereka, menurut orang-orang Jabariyah, menuntut kepada Allah, ini kan bukan mau saya ya Allah, kan gitu. Ini kan takdir dari engkau, bukan mau saya. Menurut mereka seperti itu, karena mereka bingung tadi. Kalau orang-orang Qadariyah tadi bingung menempatkan takdir, terus takdir itu ada di mana? Faktanya kita berperilaku, kita berbuat itu atas kehendak kita. Kalau orang-orang Jabariyah bingung,
Bingungnya adalah meletakkan pilihan kita sebagai umat manusia. Meletakkan pilihan kita dengan takdir itu nanti ada letaknya ada di mana, posisinya ada di mana. Bingung mereka. Ya sudah, daripada bingung kita serahkan aja semua kepada Allah. Apapun yang kita lakukan nanti kita akan serahkan kepada Allah. Kalau baik itu berarti kehendak Allah, kalau buruk itu nanti juga kehendak Allah, kan berarti itu. Ulama ahlu sunnah memilih jalan tengah. Ketika kita dihadapkan dengan kebingungan seperti ini, di sini kita yakini bahwasanya konsep takdir, bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah, kan seperti itu. Tapi kemudian Allah memberikan hak, memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat manusia untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Makanya di situ ada perintah untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Ada perintah untuk menjauhi apa yang Allah larang. Ini sebagai kesempatan bagi umat manusia untuk memilih mana yang menjadi pilihan hidup kita, yang mana apapun yang kita pilih nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi tidak bisa kita seperti konsepnya orang-orang Jabariyah tadi, tidak bisa kita komplain kepada Allah karena ini yang mentakdirkan Allah. Tidak bisa, karena itu pilihannya Abu Lahab sendiri. Allah sudah memberikan kesempatan kepada Abu Lahab untuk memilih. Allah memberikan kesempatan kepada Abu Jahal untuk memilih. Yang mereka pilih ternyata adalah jalan yang tidak baik, jalan yang buruk. Maka nanti di akhirat mereka akan pertanggungjawabkan pilihan mereka itu tadi. Lah kalau Abu Jahal sama Abu Lahab boleh komplain kepada Allah, tentu iblis itu akan mengkomplain juga kepada Allah. Akan komplain itu tadi kepada Allah. Tapi ternyata konsep yang seperti itu tidak dibenarkan, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah, tetapi kemudian Allah memberikan pilihan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dan itu sesuai dengan takdir kita. Pilihan kita nanti adalah sesuai dengan takdir kita. Nabi SAW juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah kita nanti sudah ditentukan menjadi ahli neraka atau ahli surga? Sudah, kata Rasulullah. Ibala, betul, sudah ditentukan. Kita sekarang hidup nih, pada hari ini, pada tanggal ini kita hidup, kita sudah ada nanti catatannya, kita sebagai ahli surga atau ahli neraka itu sudah ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan. Nah, lantas kemudian apakah kita tidak bersandar saja dengan takdir yang sudah dituliskan kepada kita? Pertanyaannya sekarang, tahukah kita takdir kita? Tidak tahu. Kita ada di mana nanti? Tidak tahu. Kecuali orang-orang yang memang Allah buka lembaran takdirnya, seperti para sahabat. Dibuka lembaran takdirnya, dikasih tahu beberapa orang sahabat yang sudah dijamin akan masuk surga. Itu pun nggak semuanya. Sahabat itu kan banyak, ribuan. Sahabat Rasulullah itu ribuan. Tapi kemudian tidak semuanya yang dibuka lembaran takdirnya itu oleh Allah, tempatnya nanti di akhirat ada di mana, tidak semuanya, hanya beberapa orang saja, beberapa kalangan saja. Seperti itu. Nah, jadi ini nah, ketika ditanya seperti itu, Nabi SAW menjawab, ya'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Faman kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, wa man kana li ahli syaqawah fayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Beramallah. Kita tidak perlu tanya di mana takdir kita nanti, di mana ini kita nanti. Yang diminta oleh Allah kepada kita adalah amalkan apa yang kita sudah
sudah diperintahkan. Maka seseorang itu nanti, kata Rasulullah, kullun muyassar lima khuliqalahu, semua orang itu nanti akan Allah mudahkan untuk melakukan amalan sesuai dengan takdir dia. Kalau ada yang ditakdirkan sebagai ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Kalau ada yang ditakdirkan sebagai ahli neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Na'udzubillah. Ketika dia ingin beramal, ada aja halangannya. Ketika dia ingin bermaksiat, lancar. Nah, itu bahayanya, hati-hati kalau seperti itu. Sebaliknya, ketika seseorang ingin bermaksiat, ada aja halangannya. Ini bisa jadi tanda, kita tidak memvonis ya, tidak menjustifikasi. Tapi ini bisa jadi tanda-tanda. Kalau ada orang yang bermaksiat, mau bermaksiat itu ada aja halangannya. Tapi ketika ingin beramal soleh, lancar jaya. Ini berbahagialah orang-orang yang punya karakter seperti ini. Tapi jangan juga kemudian kita vonis, wah ini ahli surga nih berarti ini. Tidak juga seperti itu. Nanti ada orang yang lancar jaya ketika melakukan maksiat, kemudian kita langsung memvonis, oh ini maksiat, ini ahli maksiat ini. Karena seperti itu. Jangan juga seperti itu. Karena bisa jadi ada orang yang seumur hidupnya bergelimang dengan maksiat, tapi kemudian Allah bukakan pintu hatinya, dengan mudah dia meninggalkan semua kemaksiatan yang dia lakukan semasa hidupnya. Bapak-bapak yang dari Brimob, yang dari anggota pasti tahu kisah tentang Freddy Budiman, preman yang Jakarta sana, Pak. Saya tidak perlu cerita panjang lebar di sini. Tanya aja ke bapak-bapak, bagaimana cerita tentang Freddy Budiman itu. Apa maksiat yang tidak pernah dirasakan sama dia. Tapi ketika wafatnya, merinding saya juga tidak tahu saya juga diceritakan sama orang, saya juga baru tahu, oh ternyata seperti itu akhir hayatnya. Husnul khotimah, Pak. Husnul khotimah, bahkan ustadznya yang membimbing dia di penjara itu aja nggak tahu matinya seperti apa. Tapi Freddy Budimannya husnul khotimah, padahal seumur hidupnya itu bergelimang dengan maksiat. Maksiat apa yang belum dirasakan sama dia, kan gitu. Tapi dengan mudahnya dia meninggalkan kemaksiatan itu, dengan proses yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ditangkap dulu sama polisi. Bayangin Pak, bandar narkoba segitu gedenya itu tidak mudah. Ketangkap sama polisi itu tidak mudah. Pasti dia punya pagar, pasti dia punya pendukung, pasti dia punya pengawal dan seterusnya. Tapi dengan mudahnya dia bisa tertangkap sama polisi, kemudian masuk ke penjara. Kronologinya kan itu, prosesnya itu sudah Allah takdirkan. Bagaimana mudahnya dia meninggalkan dunia hitam yang seumur hidupnya menyelimuti dia. Ini kan kemudahan yang sudah Allah takdirkan kepada orang tersebut. Maka kita jangan terburu-buru memvonis seseorang itu sebagai ahli neraka atau sebagai ahli surga. Mentang-mentang dia itu bergelimang dengan maksiat, mentang-mentang bergelimang dengan kebid'ahan selama hidupnya, terus kemudian kita vonis, antum itu nanti di neraka tempatnya. Hati-hati yo, berucap seperti itu hati-hati. Karena kita nggak tahu seperti apa akhir hayatnya nanti. Seperti itu tadi masalah tentang takdir, bahwasanya kita tekankan di sini, apapun yang terjadi di muka bumi ini maka itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya, Al-Imam At-Tahawi mengatakan, la tabluhul awhamu wa la tudrikuhul afham. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dicapai dengan sangka-sangkaan belaka, dan tidak pula dapat tercakup oleh sebuah pemahaman manusia. Maksudnya gini, Pak. Kalau kita ingin mempelajari seperti apa itu Allah, siapa itu Allah, mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Kalau dikatakan butuh ilmu, berarti kita butuh belajar. Jangan harap tanpa belajar kita bisa mengenal Allah lebih dalam.
hanya dengan persangkaan-persangkaan belaka. Oh Allah itu kira-kira begini ya, oh Allah itu kira-kira begini ya. Jangan harap seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kata-kata ucapan la tablughuhul auham. La tablughuhul auham, tidak akan mampu dicapai oleh persangkaan-persangkaan belaka. Wala tudrikuhul afham, dan tidak akan pula mampu dicakup oleh suatu pemahaman. Kalau tadi kita berbicara tentang persangkaan, kalau sekarang kita berbicara tentang pemahaman. Kita mempelajari nama-nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, bolak-balik kita mempelajari ayat-ayat Allah, bolak-balik kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak akan mampu otak kita untuk mencakup, untuk untuk menyerap semua yang Allah miliki. Dengan belajar saja kita belum tentu memahami Allah dengan benar, apalagi tidak belajar seperti itu maksudnya. Karena ada banyak perkara-perkara yang Allah rahasiakan dan belum Allah sampaikan kepada kita umat manusia, bahkan kepada para nabi dan rasul pun. Ada satu konsep yang harus kita imani, wajib kita imani, yaitu nanti kita sebagai umat mukmin akan diberikan Allah kesempatan, akan diberikan Allah kenikmatan di akhirat nanti berupa kita mampu melihat sosok Allah itu seperti apa, yang mana saat kita di dunia kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu seperti apa sih itu Allah. Mereka belum ada yang pernah melihat Allah secara langsung, para nabi dan rasul. Nah, ini merupakan satu rahasia yang Allah simpan dan Allah berikan sebagai sebuah kenikmatan nanti kepada orang mukmin. Tentu kita bertanya, nikmatkah nanti ngelihat Allah? Jangan main-main, Pak. Itu nikmat yang besar itu, Pak. Kalau kita bayangkan, mata kita ini kan akan mudah dimanjakan dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang rapi. Kita kalau pergi ke pedesaan, ngelihat padi-padi hijau itu aja sudah nikmat itu. Memanjakan mata kita. Sudah lupa kita dengan kepenatan-kepenatan yang ada di kota. Oh, kalau kita ada di saya pertama kali ngelihat Ka'bah tuh, Pak, ketika umroh dulu. Nikmat, Pak. Padahal kotak gitu aja bentuknya. Tapi kok rasa hati itu gimana gitu? Nangis saya itu ketika pertama kali menginjakkan kami ke Masjidil Haram itu. Netes air mata saya. Segini nikmatnya ya. Yang biasanya orang kalau ngelihat Ka'bah di TV itu ngelihat biasa aja, oh, kotak begitu aja. Dibandingkan sama Masjid Islamic Center itu masih indah Masjid Islamic Center. Kalau mau kita bandingkan secara yang nampak di mata kita. Tapi kita nggak tahu hati kita merasakan nikmatnya seperti apa ketika kita melihat langsung pertama kali itu seperti apa. Kita nggak bisa merasakan, nggak bisa kita gambarkan perasaan hati kita itu seperti apa. Saya ngelihat Masjid Islamic Center nggak pernah nangis, tapi ngelihat Ka'bah saya nangis. Nangisnya sedih. Ini kira-kira berapa lama saya bisa ngelihat Ka'bah ini? Berapa lama saya bisa menginjakkan kaki lagi di Masjidil Haram ini? Apakah nanti kalau saya sudah pulang lagi ke Indonesia masih diberikan Allah kesempatan untuk melihat Ka'bah lagi, kan seperti itu? Itu kenikmatan-kenikmatan seperti itu yang kemudian terbayangkan saat kita dimanjakan mata kita dengan sesuatu yang kita lihat. Maka kita bisa membayangkan nanti betapa hati kita tuh gembiranya, bahagianya melihat sosok yang selama ini memberikan kita rezeki, melindungi kita selama kita ada di dunia, memberikan kita solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi selama di dunia. Tentu kan kita rindu, Pak, ya. Kita ambil aja gambaran seperti ini. Misalkan ini Masjid At-Taufik.
Masjid At-Taufik misalkan setiap penyelenggaraan sholat Jumat, setiap kali sholat Jumat selalu ada nasi kotak yang sudah tertaruh atau diletakkan di ujung masjid sana, dimaksudkan untuk dibagi-bagikan kepada para jamaah. Besok Jumatnya lagi ada lagi nasi kotak di situ. Besok Jumatnya lagi ada lagi nasi kotak di situ. Tentu antum kan rindu. Ini siapa sih yang ngasih nasi kotak ini? Pengen tahu nih orangnya kayak apa, kan gitu. Saya pengen tahu orangnya kayak apa. Kok selama ini selalu ngasih nasi kotak, nggak takut rugi kah dia? Setiap Jumat loh kasih nasi kotak, dan itu nggak 1-2 kotak aja, bisa jadi 50, bisa jadi 100 nasi kotak di situ. Karena tahu jamaah masjid ini banyak. Pastikan kita merasa penasaran, rindu kita nih kayak apa sih orangnya. Pengen aku ketemu, paling enggak pengen ketemu untuk mengucapkan terima kasih aja. Setiap Jumat sudah dikasih nasi kotak kan gitu. Jadi jamaah Masjid At-Taufik enggak bingung lagi. Setiap hari Jumat enggak bingung cari makan siang itu di mana, enggak bingung karena pasti sudah ada nasi kotak di situ. Tentu kita rindu sama sosok orang yang ngasih nasi kotak ini. Penasaran. Seperti apa sih? Kok baik betul kan gitu. Apalagi dengan Allah. Tidak penasarankah kita mau ketemu sama Allah? Tidak penasarankah kita mau melihat seperti apa Allah yang selama ini memberikan kita perlindungan, memberikan kita rezeki, memberikan kita itu tadi, setiap kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini yang berasal dari Allah, semuanya kemudian harusnya mampu menjadikan atau membangkitkan rasa rindu kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Baik, mudah-mudahan mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.